Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rekan-rekan, perkenalkan saya Niputu Damayanti SPD. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya, yaitu pendekatan saintifik dengan lagak untuk meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas 8A semester genap SMP Negeri 1 Amlapura tahun pelajaran 2018-2019. Yang pertama, abstrak. Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 8A SMP Negeri 1 Amlapura bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pendekatan saintifik dengan lagak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagi siswa kelas 8A di SMP Negeri 1 Amlapura semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Kajian pustaka yang mendukung penelitian ini antara lain pendekatan saintifik, lagu dan akronim atau yang disebut lagak, daya ingat, dan prestasi belajar. Dari hasil penelitian pada data kognitif pada siklus 1 menunjukkan bahwa dari 31 siswa, ada 8 siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran. Persentase anak yang tidak tuntas adalah 25,81%, sedangkan siswa yang tuntas berjumlah 23 orang dengan persentase 74,19%. Pada siklus 2, siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran berjumlah 5 orang dengan persentase 16,13%, sedangkan siswa yang tuntas berjumlah 26 orang dengan persentase ketuntasan 83,87%. Kata kunci pada abstrak ini pendekatan saintifik, lagak, dan prestasi belajar. Baiklah, kita mulai dengan latar belakang. Hal yang melatar belakangi PTK saya kali ini atau best practice saya, di mana bahwa ada berbagai upaya pemerintah untuk menyediakan peluang kepada siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Pengembangan daya pikir, nalar, dan daya ingat juga masuk ke dalam upaya pemerintah. Di samping itu, ada pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik dan hakikat sains, melaksanakan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, dan melakukan perubahan atau revisi kurikulum secara berkesinambungan, melaksanakan penataran kerja guru. Nah, perlunya penekanan konsep dan pemahaman. Kedua hal ini adalah sangat penting. Demikian juga pada mapel IPA, di mana saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Amlapura. Perlu sekali adanya daya pikir, nalar, dan daya ingat, di mana dengan 3 hal tersebut akan menunjang prestasi belajar siswa. Namun, banyak sekali kendala yang dihadapi peserta didik dalam proses belajar. Jangankan untuk memahami suatu materi, untuk mengingat materi saja sudah dirasakan cukup sulit. Demikian hal yang dirasakan pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Amlapura tahun pelajaran 2018-2019 yang rata-rata memiliki nilai rapot paling rendah di antara kelas lainnya. Jadi, kelas yang diampu penulis adalah 3 kelas A, B, dan C. Permasalahan yang ada, yang pertama, lemah dalam proses mengingat materi pelajaran. Hal yang kedua, memiliki motivasi belajar yang kurang. Yang ketiga, hanya mengandalkan belajar di kelas saja. Dan hal yang keempat, tidak ada motivasi untuk belajar sendiri dan mencari literatur sendiri. Interaksi dan komunikasi dengan guru juga kurang efektif. Hal ini dibuktikan pula dengan rendahnya hasil nilai ulangan harian semester 1 yang rata-rata nilai siswa kelas 8A berada di bawah KKM,
Di mana jika disuruh oleh guru, anak-anak jarang mencari informasi mengenai pelajaran yang dibahas pada buku-buku lain dan internet. Sering lain-lain atau tidak fokus dalam menerima pelajaran, malas untuk membaca dan belajar sendiri. Kerangka berpikirnya bisa dibuat seperti ini, prestasi belajar kelas 8A rendah, mengingat sulit apalagi paham, dan daya ingat adalah pondasi dasar. Pendekatan saintifik dengan lagak, hal ini dapat membantu prestasi belajar siswa. Rumusan masalah kali ini adalah bagaimanakah peningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Amlapura semester genap tahun pelajaran 2018-2019 terhadap penerapan pendekatan saintifik dengan lagak, dan tujuannya adalah terkait rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Amlapura semester genap tahun pelajaran 2018-2019 terhadap penerapan pendekatan saintifik dengan lagak. Nah, ada beberapa teori yang mendukung lagak ini. Yang pertama adalah lagu, yaitu ragam suara yang berirama, lagu-lagu yang bernapaskan ilmu pengetahuan alam yang berasal dari lagu-lagu familiar seperti Bintang Kecil, Pelangi-Pelangi, Balonku, dan lain sebagainya, di mana liriknya diganti dengan materi IPA dan tetap memakai not atau nada seperti aslinya. Sedang akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf dan suku kata. Nah, contoh di IPA, penggunaan akronim tersebut contohnya adalah IPMAT, yaitu akronim dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tali, tripsin, amilase, lipase, dan prih, pepsin, renin, HCl. Salah satu contoh lagu pada lagak yang biasa digunakan oleh saya dalam proses pembelajaran adalah pada sistem respirasi. Contohnya kalau dia dilakukan seperti ini. Sistem respirasi tubuh manusia terdiri dari beberapa organ. Ada hidung dan faring, laring juga trakea, tak lupa juga ada paru-paru. Paru-paru kita berjumlah 2. Ada yang kiri dan juga yang kanan. Di dalam paru-paru terdapat 3 organ, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, itu salah satu lagak di lagu, dan yang tadi adalah akronim. Nah, jenis penelitian saya adalah PTK yang terdiri dari 2 siklus, terdiri dari perencanaan 1, tindakan 1, observasi atau evaluasi 1, refleksi 1, dan siklus 2-nya juga terdiri dari perencanaan 2, tindakan 2, observasi, evaluasi 2, refleksi 2, dan kemudian laporan. Sedang teknik pengumpulan datanya menggunakan tes siklus 1 dan tes siklus 2. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan skor rata-rata, simpangan baku, dan persentase. Skor rata-rata, simpangan baku, dan persentase yang dideskripsikan adalah prestasi belajar siswa. Data kognitif menggunakan pedoman KKM SMP Negeri 1 Amlapura. Hasil yang diperoleh sebagai berikut, di mana penerapan pendekatan saintifik dengan lagak di siklus 1 mendapat hasil 75,48 dan siklus 2 80,16. Sedang pada prasiklus menunjukkan bahwa ada 17 anak dari 31 siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran karena nilai berada di bawah KKM. Sedang persentase anak yang tidak tuntas adalah 54,84%, sedang yang tuntas 45,16% dengan nilai modus 60. Pada siklus 1 menunjukkan bahwa dari 31 siswa, ada 8 siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran. Persentase anak yang tidak tuntas adalah 25,81%, sedangkan siswa yang tuntas berjumlah 23 orang dengan persentase 74,19%. Nilai modus pada siklus 1 adalah 75.
Pada siklus 2, siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran berjumlah 5 orang dengan persentase 16,13%, siswa yang tuntas 26 orang sehingga persentase yang tuntas 83,87% dengan modus siklus 2 adalah 80. Dari data tersebut, tidak perlu dilanjutkan lagi ke siklus 2 ke siklus berikutnya karena sudah memenuhi kriteria keberhasilan yaitu ketuntasan sampai 80%. Nah, dari sana bahwa pada siklus 1 menunjukkan hasil kognitif bahwa 8 siswa nilainya masih ada di bawah standar kelulusan. Sebagian besar siswa masih ragu dalam membuat lagu dan akronim dalam proses pembelajarannya. Masih ada perbaikan-perbaikan yang penulis lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Pada siklus 2 terjadi peningkatan dari rata-rata 75,48 menjadi 80,16. Hal ini diakibatkan siswa sangat antusias dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan lagak sehingga gairah belajarnya meningkat dan hal ini akan berkorelasi positif terhadap prestasi belajar. Proses pembelajaran dengan lagak dapat menuntun siswa untuk mengoptimalkan daya ingat terhadap suatu kajian atau objek materi, membelajarkan siswa untuk mandiri dan kreatif. Siswa akan merasa betul-betul dibawa dalam suasana belajar yang menyenangkan, menambah motivasi belajar siswa. Siswa tidak merasa jenuh atau bosan, sehingga siswa mempunyai harapan untuk dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya. Berdasarkan indikator keberhasilan, maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Hasil belajar siswa telah mencapai di atas rata-rata 72, yaitu 80,16 dan ketuntasan klasikal sudah di atas 80%, yaitu 80,16% tuntas. Kesimpulannya, bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan lagak dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Amlapura tahun pelajaran 2018-2019. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi presentasi best practice saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada IGI Bali atas kesempatannya kepada saya untuk dapat ikut serta di dalam proses lomba ini. Akhir kata, saya akhiri dengan mengucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.